maka elemen volume kita ya tebal delta R. Maka neraca panas kita itu kita susun pada elemen volume setebal delta R. Seperti itu. Jadi neraca panas kita yang untuk inkremental kita susun pada elemen volume setebal delta R. Nah, ini ya. Ini itu adalah apa namanya yang saya gambarkan. Ini nggak apa-apa ya, saya gambarkan kasar. Ini adalah pusat sumbunya. Ini adalah R1. Ini adalah R2. Maka elemen volume kita, menentukan elemen volume wajib di daerah yang ada perpindahan panasnya, ada perubahan panasnya, atau perubahan suhunya. Wajib itu. Yang ada perubahan suhu di mana? Ya di R, dari R sama dengan R1, sampai R di R sama dengan R2. Nah, berarti elemen volume kita, ya di sini. Ini saya lengkungkan situ ya, maksudnya sampai penuh ya. Cuma saya menggambarkannya tidak begitu baik. Maka inilah yang saya gambar dengan 2 garis ungu. Tebal di sini itu adalah delta R. Delta R. Jadi menentukan neraca panas inkremental itu pada elemen volume setebal delta R. Dari mana? Dari posisi R sampai R plus delta R. Atau seperti yang sudah ada di gambar. Ini adalah elemen volume kita. Posisi di sini adalah R, posisi di sini adalah R plus delta R. Saya ulangi lagi, posisi di sini adalah R, posisi yang di luar adalah R plus delta R. Nah, neraca panas kita adalah itu. Neraca panas kita adalah itu. Sehingga saatnya kita sudah bisa menyusun neraca panas inkrementalnya nanti. Maka kalau sudah bisa disusun neraca panas inkrementalnya, untuk mendapatkan PD dalam fluk panas, itu kan wajib dimasukkan konsep elemen volume. Nah, elemen volume kan delta P. Berarti delta P itu sama dengan apa? Delta P ya sama dengan volume di R plus delta R dikurangi volume di posisi R. Volume di posisi R plus delta R itu sama dengan apa? Berarti luas penampang lintang dari pipa dikalikan dengan panjang. Maka kalau di posisi R plus delta R, volumenya adalah Pi kali R plus delta R kuadrat kali L. Sekarang volume di posisi R sama dengan R. Volumenya. Maaf ya, ini harusnya sudah saya pindah di bawah. Ini sudah saya pindah di bawah ini. Ini sudah saya pindah di bawah ini. Berarti kalau ini kita jabarkan, Pi kali R plus delta R kuadrat kali R itu menjadi ini. Pi R kuadrat L plus 2 Pi R delta RL plus Pi delta R kuadrat L dikurangi Pi R kuadrat L, dicoret, habis. Maka tinggal ini. Maka delta P-nya adalah ini. Delta P kita adalah ini. Nah, sekarang tujuan kita memasukkan konsep elemen volume kan supaya dapat PD dalam fluk panas. Maka kita batasi supaya mendapatkan PD. Apa yang dibatasi? Maka nilai delta R itu sangat kecil atau delta R mendekati 0. Kita batasi itu. Akibatnya apa di delta P kita? Karena delta R sangat kecil, maka otomatis delta R kuadrat menjadi semakin kecil. Delta R mendekati 0, pangkatkan 2, semakin kecil lagi. Maka suku ini menjadi 0. Kalau suku ini mendekati 0, maka
elemen volume kita adalah sama dengan ini. 2πr kali delta R kali L. Ingat ya, ini diingat-ingat kalau Anda menentukan elemen volume dalam arah radial. Ingat-ingat, jangan dilupakan. Berarti delta P kita adalah 2πr kali delta RL. Saatnya kita menentukan neraca panas inkremental. Berarti laju alir panas masuk ada di mana? Ya di posisi R. Ingat, kenapa seperti itu? Karena perpindahan panas kita dari dalam keluar atau searah dengan sumbu R. Berarti laju alir panas masuk ya di R. Kalau pada elemen volume loh ya sekedar delta R. Laju alir panas yang keluar di mana? Ya di R plus delta R. Di sini tidak ada pembangkitan panas. Tinjauan perpindahan panas adalah pada keadaan steady. Maka kita bisa mengatakan bahwa bentuk neraca panas kita adalah ini. QR kali AR pada posisi R dikurangi QR kali AR di posisi R plus delta R sama dengan 0. Tadi AR sudah saya definisikan di awal kuliah kita. AR adalah 2πrL, karena perpindahan panas yang tegak lurus dengan sumbu R adalah ini. Kalau perpindahan panas yang tegak lurus dengan sumbu Z apa? Ya PR kuadrat. PR kuadrat. Berhubung ini adalah perpindahan panas kita ke arah R, maka AR kita adalah ini. Tinggal kita masukkan ke persamaan neraca panas inkremental kita. Menjadi bagaimana? PR kali 2πrL di posisi R dikurangi QR kalikan 2πrL pada posisi R plus delta R. Ingat ya, R di sini tolong diperhatikan, R di sini dengan R di sini beda. Kalau R di sini hanya R, sementara R di sini adalah R plus delta R. Nah, sekarang ini adalah neraca panas inkremental. Selanjutnya bagaimana? Maka untuk menyelesaikannya, kita menggunakan konsep elemen volume. Apa itu? Delta V. Delta V-nya berapa? 2πr delta RL. Memasukkan konsep elemen volumenya bagaimana? Persamaan neraca panas yang sudah kita dapatkan, kita bagi dengan elemen volume. Maka menjadi ini, QR kali 2πrL di posisi R, dikurangi QR kali 2πrL pada posisi R plus delta R, dibagi dengan 2πr delta RL. Ingat, tadi sudah saya jelaskan, R di sini dan R di sini beda besarnya. R di sini ya hanya R. R di sini apa? R plus delta R. Sehingga R di pembilang dengan R di penyebut beda. Sehingga R di pembilang dengan R di penyebut tidak bisa saling menghilangkan. Maka kalau itu dibagi, yang habis mana? Yang habis ya 2πl. Yang habis adalah 2πl. Ini habis, ini habis, ini habis, habis. R plus delta R-nya enggak habis. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Ya ini, QR kali R pada posisi R dikurangi QR kali R di posisi R plus delta R dibagi dengan R plus kali delta R. Kita limitkan. Karena tujuan kita mau membuat PD dalam blok panas. Maka kita limitkan. Pada nilai berapa? Ya delta R mendekati 0. Kita limitkan pada nilai delta R mendekati 0. Sehingga menjadi bagaimana? Sehingga menjadi bagaimana samaan kita? Menjadi ini. Menjadi ini kalau kita limitkan. Hasil limitnya apa? Hasil limitnya adalah ini. Kalau dilimitkan pada nilai delta R mendekati 0, maka hasil limitnya adalah ini. DRQR dibagi dengan RDR sama dengan 0. Ya toh?
Kan tadi kalau ada PD, kalau ada neraca panas, dimasukkan konsep elemen volume, kalau diselesaikan mendapatkan PD dalam blok panas. Maka ini adalah PD dalam blok panas. Persamaan diferensial dalam blok panas. Persamaan ini kita apakan? Kita kalikan dengan RDR. Luas kiri kalikan RDR, luas kanan juga dikalikan dengan RDR. Maka hasilnya adalah sama dengan ini. Nah, ini PD kita kan sudah seperti ini. Saatnya kita selesaikan.